Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Norman Hadinegoro mengatakan Jokowi memiliki tim khusus untuk isu ijazah palsu. Dan berikut cuplikan perbincangan Norman Hadinegoro dalam podcast Sindo News, to the point aja. Apakah Pak Jokowi itu kalau pas terakhir ketemu kapan? Ya ketemu langsung. Setengah bulan yang lalu. Setengah bulan lalu. Sempat ngobrol. 1 bulan yang lalu. Sempat ngobrol juga nggak misalnya Pak Norman ini kenapa sih saya kok diserang sono sini ini? Suka ada surat-surat gitu nggak? Kalau pas ketemu. Aja. Malah kita piara. Oke. Oh gitu. Oh iya. Oke. Saran Pak, ini mah ke kita. Gimana? Contoh misalnya kita tanya tentang Amin Rais. Ya. Itu kan nyurahnya kan kayak apa itu? Ya. Apa jawaban Pak Jokowi? Biarin aja. Yang penting saya naik. Oke. Jadi sengaja dibelah biarkan naik aja. Oke. Nah makanya kayak susah nebaknya susah gitu. Termasuk yang ini sekarang ijazah palsu isunya ramai terus ada biarin aja. Nah ini ada 2 kemungkinan. Oke. Satu membackup Pak Prabowo. Lu jalan terus, gua pasang badan. Oke. Ini Pak Jokowi ya yang gitu? Iya dong. Iya, oke. Yang kedua, kalau Pak Prabowo nggak nyaman kan dia cepat loh, dia ke luar negeri kan kemana-mana aman. Oke. Dengan wakil presiden yang jaga di Indonesia, ya kan nggak ada kejadian, nggak ada apa. Ini satu contoh gitu loh. Nah, jadi Pak Jokowi itu sudah menyiapkan diri pasang badan untuk Prabowo. Oke, sebentar Bang. Tadi kan ada 2, 1 pasang badan. Yang kedua apa itu? Yang itu tadi dipelihara untuk biar dalam tanda kutip Pak Jokowi tetap ada terus di obrolan atau bagaimana? Oh tidak. Pak Jokowi itu udah skala internasional lah. Nggak perlu dia pasang badan untuk kepentingan yang pembangunan yang sudah dia laksanakan. Harus berkelanjutan. Ini harus lestari, dijaga. Kerja aja yang bagus. Ya, jeleknya dikasih ke saya aja. Karena saya sudah terbiasa dihina, terbiasa saya dicaci maki. Oke, itu kan yang pasang badan yang pertama. Yang kedua itu apa Bang? Yang tadi Pak Jokowi ini ada 2 kan? Bang Norman bilang yang pertama pasang badan. Termasuk penjelasannya itu tadi. Yang kedua kira-kira apa? Pak Jokowi dengan isu-isu macam-macam ini. Gimana ya? Susah juga saya menjelaskan. Tadi sudah ada idenya. Tadi kalau nggak salah sebutnya biar malah justru saya disebut terus gitu. Ratingnya naik. Enggak, saya tanya tentang Amin Rais. Oh ya, yang nyerang terus. Pak itu gimana Amin Rais? Biarin aja. Ya kan, lucu-lucuan aja deh. Yang benar. Betul. Saya sering tampilin Amin Rais. Amin Rais itu lagi mau merebut gantiin Gibran, kan ketawa semua orang kan. Nah yang sekarang jangan, ini sama nggak? Ijazah kan ternyata Pak Jokowi nggak nanggepin, secara langsung kan nggak mau nanggepin kan. Tapi diam-diam kumpul dan sebagainya. Apakah juga sama perlakuannya dengan ketika Amin Rais itu? Ada pernah bisik-bisik itu nggak? Biarin aja itu paling juga sama kayak Amin Rais gitu. Kira-kira? Enggak. Gini ya, saya tanya langsung. Iya kan? Bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka itu. Tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar jangkauan, biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Tuh, berarti. Jadi ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah, ini sudah. Berarti di maintenance ya? Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang melola itu kan. Ada begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu dibikin isu lah. Iya. Kamu punya gawe nih temen nih. Iya. Biar rame ya. Supaya nyaman gawenya, kita bikin isu beginian. Ini biasa. Relawan Jokowi yang juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, membantah Jokowi memiliki tim khusus untuk isu ijazah palsu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah menyebut isu ijazah palsu justru memberikan citra buruk bagi Jokowi. Kita simak cuplikan dialognya dalam program Sindo Sore kemarin bersama dengan rekan Herjuno Saputra. Ya, saya tadi telepon ke Bang Norman. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bicara itu ya. Itu dari versi dia. Tadi pagi saya telepon dia. Terus
bahwa sepengetahuan saya Taroto ada, saya nggak tahu itu, ya kan? Karena apa? Kalau ada tim berarti paling tidak saya ini kan yang boleh dikatakan yang terdepan, yang diancam-ancam orang mau dibunuh juga. Pastikan saya pasti diikut sertakan. Jadi selama ini nggak ada, dan kita ketahui sejak Pak Jokowi muncul di gubernur ataupun Pilpres 2014, isu-isu pembusukan atau isu-isu tidak benar mengenai Pak Jokowi ini anak PKI, Pak Jokowi anak Gerwani, Pak Jokowi ini agamanya bukan Muslim, dan sebagainya itu sudah dihembuskan, ya kan? Termasuk isu mengenai orang tua Pak Jokowi dan sebagainya. Intinya Pak Jokowi PKI, ya kan, kita tahu masa Pak Jokowi lahir tahun 61, PKI meletus tahun 65, kok anak umur 4 tahun jadi PKI, ya. Itu kan isu nggak benar, memang sudah dihembuskan. Dan selama ini tidak pernah ada tim untuk mengelola itu, kecuali tim hukum, ya. Dalam hal ini 2014 itu kebetulan saya bersama tim hukum yang melaporkan obor rakyat. Bang Sylvester. Termasuk sekarang ini tim hukum yang melaporkan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, intinya itu. Jadi kalau apa yang dikatakan Saudara Norman tadi, dia sudah membantah bahwa dia tidak mengatakan itu. Tapi dan Bang saya Sylvester, pun secara logika, kalau betul-betul ada pasti saya dilibatkan. Bang Sylvester, izin saya potong. Anda tadi sudah nelpon Bang Norman seperti itu. Beliau membantah, tidak menyebutkan itu. Tapi kalau tadi dari tayangan sebelum kita dialog, Norman jelas menyebutkan bahwa ada tim khusus. Terus beliau juga pernah bertanya sama Pak Jokowi langsung dan disebutkan biarin aja untuk menaikkan rating saya. Itu gimana tuh? Ya, berarti konfrontir dia berbohong, ya, Bang, ya. Dan saya sesalkan itu. Dan memang Bang Norman ini bukan orang yang intinya untuk pelaporan itu, karena kan pelaporan itu dilakukan oleh teman-teman pengacara, ya. Jadi makanya saya juga tidak yakin. Karena apa? Karena selama saya dan teman-teman atau saya sendiri ketemu Pak Jokowi nggak ada membuat tim itu, ya. Makanya saya bilang tadi, kalau ini kan mungkin Bang Norman ini merasa dia cinta atau dia merasa paling dekat dengan Pak Jokowi. Dia bicara ke media seolah-olah bahwa ini loh saya yang dekat dengan Pak Jokowi, yang menanyakan langsung. Jadi ibaratnya nggak ada, ya, dia bohong, ya. Slip tang, ya Bang, ya. Kepleset dikit, karena kalau tadi saya telepon dia mengatakan, oh benar, ya kan. Tadi bahkan dia minta maaf. Dia bilang, Adinda, dia kan lebih tua dari saya minta maaf, tapi dia bilang dia nggak ngomong. Nah, itu kan berarti kan dia berbohong di situ. Bang Sylvester, Bang Rizal, sebelum saya ke Bang Rizal, kita coba putar lagi nih, kira-kira Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara, ini Bang Norman Hadinegoro ngomong apa, tadi kita simak bersama, kita ulang lagi biar lebih jelas, berikut ini. Saya tanya langsung, ya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus, mereka itu. Tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana, Pak? Di luar jagoan, biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Itu berarti. Tidak ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah. Ini sudah. Berarti di maintenance, ya? Bang Sylvester, tadi itu pernyataannya. Ya, silakan. saya nggak bisa membantah bahwa dia bicara itu. Berarti tadi sebelum saya telepon dia itu kan belum ada nih, saya belum lihat. Jadi memang berarti Saudara Norman ini berbohong kepada saya. Dia mengatakan dia nggak pernah bicara itu. Tapi kalau kenyataan secara logika saya bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai tim itu. Kalau Pak Jokowi mempunyai tim itu, paling tidak saya ini yang termasuk garda terdepan, ya kan. Mungkin Pak Rizal juga tahu, ya kan. Bahkan saya sekarang mau diancam-ancam dibunuh dan sebagainya. Nggak mungkin saya nggak dilibatkan, gitu loh. Baik. Nah, jadi intinya saya melihat dari sini aja Saudara Norman sudah berbohong, ya kan. Kepada saya dia bilang dia tidak bicara. Ternyata ada video ini yang baru kita putar. Baik, gitu loh. Jadi memang ya itulah, kadang-kadang kawan ini kan merasa kawan-kawan merasa beliau yang paling dekat
dekat dengan Pak Jokowi. Beliau paling hebat. Bang Silvester, saya dapat poinnya. Saya gariskan bahwa menurut saya, sepengetahuan saya sih tidak ada tim yang seperti itu. Baik, Bang Silvester. Saya ke Bang Rizal langsung, Bang Rizal. Tadi kita lihat pernyataan Bang Norman dan juga dari pernyataan Bang Silvester bahwa ya tadi membantah. Kalau dari Anda sendiri, Bang Rizal, Anda percaya terkait ini atau mungkin Bang Rizal juga tim yang dimaksud mungkin Bang Rizal dibayar berapa mungkin? Iya, Bang Juno, saya kira sudah dijelaskan sebetulnya oleh Bang Silvester ya, bahwa yang disampaikan via telepon tadi ternyata bohong, gitu kan, membohongi Bang Silvester. Dari ekspresinya Bang Norman itu sangat serius sekali gitu, dan seperti sangat meyakinkan akan keberadaannya gitu ya. Tapi Bang Silvester tadi sudah mengatakan tidak ada gitu kan tim itu. Memang sebenarnya kalau ada pun itu merugikan Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Itu bakal bukannya ratingnya naik, tapi ratingnya bisa anjlok gitu kan kalau kasus seperti ini di maintenance gitu kan, sesuatu yang tidak konstruktif gitu. Jadi apakah memang Bang Norman tadi betul gitu kan punya informasi yang valid mengenai keberadaan tim seperti itu, atau dia hanya sekedar menunjukkan kapasitas dirinya yang dekat dengan Pak Jokowi seperti yang disampaikan Pak Silvester gitu ya. Saya kira itu di internal perlu mendapat kajian lebih dalam gitu, dan itu bagi publik tentu saja menjadi fenomena gitu kan, bener nggak ya gitu kan, atau saling membohongi nggak ya. Jadi akhirnya kan menunjukkan tadi ratingnya makin anjlok gitu kalau menurut saya, kalau memang itu permainan gitu. Saya kira ini seharusnya bukan Bang Rizal, tapi kalau kita korelasikan dengan pernyataan Bang Norman tadi, mungkin dengan ada pernyataan itu lalu asumsi publik bukan, oh jangan-jangan Bang Rizal, Bang Roy dibayar gitu untuk mengangkat. Saya kira tidak ke sana relevansinya gitu kan, itu di internal. Itu maintenance-nya di internal gitu kan, di lingkarannya Pak Jokowi, bukan di luar. Oh kalau di lingkungan luar mah ya saya kira tidak ada konten pembayaran dan sebagainya. Saya kira berbedalah dengan Pak Jokowi yang cukup kuat gitu kan pendanaannya, yang sebagaimana orang mengetahui gitu kan. Tapi kalau di yang luar mah ada ingin mencari kebenaran saja, benar enggak ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, hanya itu saja gitu kan. Bahkan kadang-kadang dengan segala pengorbanan yang sifatnya pribadi untuk memperjuangkan pembuktian dari kebenaran itu gitu kan. Sebetulnya kita merepresentasi juga publik yang ingin tahu, sebenarnya mah sederhana saja kok, ingin tahu benar enggak ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu.